Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalawatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan pada sesi kali ini, perjalanan kehidupan dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah pada edisi sebelumnya kita membahas bagaimana tekanan demi tekanan dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk membendung jalannya dakwah. Dan di antara upaya penekanan tersebut mengantarkan kaum muslimin terpaksa untuk berhijrah ke negeri Habasyah pada hijrah yang pertama. Dan dalam fase penekanan dan segala bentuk penindasan serta intimidasi ini, cahaya Islam bukan menjadi hilang pada saat itu. Semakin ditekan, Islam semakin mencuat. Dan cahaya Islam semakin berkemilau dengan masuknya satu demi satu para petinggi dan elit-elit dari suku Quraisy. Salah satu di antaranya adalah Hamzah yang telah kita sebutkan bagaimana kisah keislamannya. Maka pada edisi kali ini kita akan membahas bagaimana keislaman dari Al-Faruq, dari Umar bin Khattab, yang keislamannya dikatakan oleh para muarikh sebagai pembuka dan penakhlukan. Dan para sahabat berbangga dan berbahagia dengan keislaman dari Al-Faruq ini. Bagaimana detik-detik keislamannya? Umar bin Khattab dikenal sebagai salah seorang di antara para petinggi Quraisy yang paling kuat di dalam memusuhi kaum muslimin. Yang paling getol dalam menyiksa setiap dari orang-orang lemah, hamba sahaya yang telah berislam pada saat itu. Dan beliau bersama dengan sahabatnya yang lain, yaitu siapa? Abu Jahal, yang memiliki kesamaan dalam nama. Umar bin Khattab, Abu Jahal nama aslinya adalah Amru bin Hisham. Saking kuatnya segala bentuk tekanan yang diberikan oleh dua orang ini, Umar bin Khattab dengan Amru bin Hisham, yang sampai-sampai tidak ada satupun di antara kaum muslimin pasti merasakan dampak buruk dari kedua orang ini. Dan keduanya merupakan orang yang sangat teguh dalam memegang prinsip, sangat kuat di dalam hal fisik, dan sangat piawai dalam hal strategi. Dan di sini Rasulullah SAW pernah suatu kali berdoa dengan doanya, Ya Allah ya Rabb, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain ahabba ilaik. Ya Allah ya Rabb, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar yang paling kau cintai. Siapakah dia? Itu Umar bin Khattab atau Amru bin Hisham. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak dinafikan bahwasanya Rasulullah menginginkan hidayah untuk kedua orang ini, Umar bin Khattab dengan Amru bin Hisham. Dan Rasulullah berdakwah kepada mereka siang dan malam. Tapi tiba pada suatu hal, Rasulullah SAW menginginkan sekali keislaman dari keduanya, atau minimal satu orang di antara mereka. Karena Rasulullah menyadari potensi yang mereka miliki kalau seandainya dibingkai dalam nuansa Islam, pasti akan mendatangkan suatu kemaslahatan yang besar. Seseorang yang teguh dalam memegang prinsip, kuat di dalam memegang keyakinan, dan berambisi terhadap segala sesuatu. Apabila hal ini disalurkan dalam sarana Islam, ini salah satu di antara kemuliaan yang akan didapatkan. Lantas Rasulullah berdoa dengan doa ini, berharap kalaupun tidak bisa dua orang ini masuk Islam, minimal satu orang lah. Siapa ya Allah? Ya Allah, pilihlah salah satu di antara keduanya yang paling kau cintai.
Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang temperamen, sangat keras. Dan ditambah lagi beliau memiliki khilqah, yaitu kecakapan secara fisik, keperkasaan sebagai seorang kesatria. Sampai disebutkan dalam tarikh ketika beliau menunggang kuda, kaki beliau tercecah dia ke lantai kaki itu. Menunjukkan bagaimana kekuatan dan besarnya postur tubuh dari Umar bin Khattab. Dan para sejarawan menyebutkan Umar bin Khattab sejak dia muda, salah satu di antara hobi yang paling digandrunginya adalah pacuan kuda. Hobi para kesatria. Dan hobi yang senantiasa digandrunginya di masa muda adalah bergulat. Sampai-sampai di pasar Ukaz saat itu, selain diperlombakan syair-syair, diperlombakan juga kepiawaian dalam bela diri. Dan Umar bin Khattab tidak pernah absen di dalam bergulat, dan tidak ada mampu yang menandingi kekuatan beliau. Dan hal ini terus menjadi satu karakter yang menjadi hal tabiat dan karakteristik dari Umar bin Khattab, memiliki keperkasaan dan kekuatan tubuh yang luar biasa pada saat itu. Dan di saat itu, sedikit demi sedikit, cahaya Islam sudah mulai masuk ke relung hatinya. Akan tetapi, dia belum juga berislam. Tapi rasa antara peperangan antara batin dan jiwa dia, ketika dia memusuhi Islam, melihat bagaimana dakwah Islam, dia yakini tidak ada yang salah dalam dakwah ini. Tidak ada yang salah di dalam pengajakan terhadap dakwah orang-orang yang dahulu memakan harta yang haram menuju harta yang halal. Yang dulu senantiasa memutus silaturahmi untuk menghubungkan tali silaturahmi dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain Umar melihat satu fenomena yang luar biasa. Islam semakin ditindas. Pengikut-pengikutnya semakin diintimidasi dan dianiaya. Tapi sama sekali mereka tidak surut dari keyakinannya. Dan di sini Umar merasakan rasa simpatik yang sangat besar. Sampai pada suatu kali salah seorang sahabiyat ketika dia akan berhijrah ke negeri Habasyah, maka bertemulah dia dengan Umar bin Khattab pada saat itu. Lantas dia bertanya, "Wahai Ummi Abdillah, kemanakah kalian akan pergi?" Terlihat wajah raut sedih yang ditunjukkan Umar melihat salah seorang di antara penduduk Makkah bersiap-siap untuk pergi dari kota tersebut. Maka perempuan ini berkata, "Bagaimana kami tidak beranjak dari tempat ini? Bagaimana kami tidak hijrah dari tempat ini? Kalian siang dan malam menyiksa kami sampai kami tidak mampu menjalankan agama kami." Maka Umar menunjukkan raut kesedihan di wajahnya, rasa iba terhadap kondisi yang mereka dapatkan. Lantas pada saat itu datanglah suami, tidak lama suaminya datang, suami dari perempuan ini datang dan bertanya, apa yang terjadi? Lantas si istrinya berkata tadi, "Wahai suamiku, seandainya engkau melihat bagaimana Umar bin Khattab merasa prihatin dengan keadaan kita, dan aku berharap dia akan memeluk agama Islam." Maka saat itu salah seorang sahabat ini memustahilkan hal itu. Jangan kau harapkan iman pada diri Umar bin Khattab. Dia tidak akan beriman itu. Sampai keledainya bapaknya, keledainya Khattab masuk Islam, baru dia masuk Islam. Dalam kacamata perspektif manusia, akan sulit orang untuk menyatakan Umar masuk Islam saat itu. Karena begitu kuat permusuhannya. Akan tapi tidak ada yang tahu terkait dengan hidayah yang Allah hembuskan. Hidayah yang Allah berikan ke sanubari setiap orang. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan agama ini dengan orang yang mulia atau yang orang hina sekalipun. Dan awal mula hidayah ini disebutkan juga bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana kebiasaan orang petinggi-petinggi Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW siang dan malam. Ketika di waktu siang mereka mencela, mereka menghina Rasulullah SAW. Akan tapi ketika masuk malam hari, mereka mendengarkan
dengan seksama dan antusias dan merasakan kenikmatan dari setiap bait, dari setiap ayat yang dibacakan Rasulullah dalam sholat qiyamul lailnya di sisi Ka'bah pada saat itu. Salah satu di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Masuklah Rasulullah SAW untuk melakukan sholat malam di Masjidil Haram pada saat itu. Dan Rasulullah mengambil salah satu di antara sisi Ka'bah dan beliau memulai takbir Allahu Akbar. Dan salah satu di antara sunnah qiyamul lail adalah menjaharkan bacaan. Dan Rasulullah menjaharkan bacaannya. Terdengar oleh beliau dan terdengar orang yang sekitar beliau pada saat itu. Dan Umar bin Khattab mengendap-endap untuk mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah mengawali bacaan ini, mengawali bacaan solat ini dengan surat Al-Haqqah. Rasulullah bacakanlah Al-Haqqah, surah Al-Haqqah. Sampai Umar bin Khattab mendengar dengan antusias. Ayat demi ayat, untayan demi untayan kalimat dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dirasakannya kedamaian dalam batinnya. Dan dirasakannya keindahan susunan tata bahasa dan sastra yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim. Melebihi sastra yang berkembang pada saat itu, yang tidak mampu mereka tandingi. Lantas Umar berkata dalam hatinya sembari bergumam, kayaknya betul kata orang, Muhammad ini pujangga. Jago sekali dia menyusun kata. Lantas Allah katakan, wala biqauli syair. Itu bukanlah perkataan penyihir. Sangat sedikit kalian beriman. Oh, kalau tidak penyihir berarti dia seorang tukang sihir. Wala biqauli kahin, tidak juga orang yang Muhammad bukanlah seorang pujangga. Sedikit sekali kalian memikirkannya. Tanzilum min rabbil alamin. Tidak lain tidak bukan, apa yang dibacakannya itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Inilah awal hidayah di hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam tarikhnya, dalam sirah nabawiyahnya, terkait dengan bagaimana keislaman Umar bin Khattab. Dan sebagian para ahli siyar mendhaifkan riwayat ini. Tapi kita sampaikan untuk menambah faidah dan menambah khazanah pemahaman kita bagaimana detik demi detik, tahapan demi tahapan keislaman Umar bin Khattab. Pernah suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berambisi dan marah sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Sangat murka beliau terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah sesi ini, kita akan bahas bagaimana keislaman Umar bin Khattab di sisi Rasulullah. Bagaimana tahapan beliau menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu ulasan yang menarik untuk kita ikuti. Maka jangan kemana-mana, tetap bersamai kami dalam segmen Sirah Nabawiyah di Salam TV setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Kisah keislaman Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, sebagaimana yang kita katakan pada sebelumnya. Dan di sini pernah suatu kali atas nama fanatisme terhadap warisan nenek moyang, Umar bin Khattab sangat membenci dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai pada suatu hari, rasa emosi itu sudah tidak mampu untuk dikendalikannya. Maka diambilnya pedang, dihunuskannya, dikeluarkan pedang tersebut. Dan dia keluar dengan menenteng pedang. Dengan gagahnya, dia pergi mencari Muhammad ibn Abdullah. Di tengah jalan, Umar pun berpapasan dengan salah seorang di antara sahabat Nabi. Salah satu di antara penduduk Makkah yang telah masuk Islam pada saat itu.
Beliau adalah Nu'aim bin Abdullah An-Naham. Jadi sahabat ini Nu'aim bertanya, wahai Umar, kemana engkau dengan kondisi menghunuskan pedang itu? Maka Umar pun berkata, aku akan menebas batang leher Muhammad. Lantas sahabat ini bertanya, kalau Muhammad engkau bunuh, kalau seandainya kau membunuh Muhammad, apakah keluarga dari Muhammad, dari Bani Hashim akan membiarkanmu hidup di atas muka bumi ini? Wow, hati-hati kau Umar, habis kau nanti dibuat oleh Bani Hashim juga. Lantas Umar berkata, aku rasa engkau sudah masuk dalam agama Muhammad. Jangan banyak bacot lah, kayaknya engkau sudah masuk ke dalam agama Muhammad. Lantas sahabat ini berkata, maukah kau kutunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan dirimu lagi? Sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa itu? Kau dengar ya, bahwasannya adikmu Fatimah, begitu juga suaminya, telah memeluk agama Muhammad. Lebih baik kau urusi masalah internal keluargamu dulu. Mereka telah masuk Islam. Tuntaskan masalahmu dengan mereka. Mendengar ini menjadi marahlah Umar bin Khattab. Dan di sini sahabat Nabi ini telah melakukan hal yang benar pada saat itu. Karena apa? Inilah irtikabu akhaffu dararain. Yaitu melakukan sesuatu kemudaratan yang paling ringan. Kalau seandainya Umar dibiarkan dengan ambisinya untuk membunuh Rasulullah, kalau sempat terjadi, maka ini satu doror yang sangat besar. Sementara mengalihkan perhatian Umar kepada internal keluarganya, doror juga, tapi dorornya lebih ringan. Dan di sini Umar pun berpaling dari Rasulullah pada saat itu. Dan semakin emosi lagi, semakin marah. Yang tadi niat dia mencari Rasulullah, malah dia berbalik pulang mencari adiknya Fatimah dan juga suaminya yang saat itu telah memeluk agama Islam. Lantas pada saat itu Fatimah beserta suaminya tengah di rumah mereka membaca dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan pada saat itu Khabbab bin Arad ada di rumah mereka dengan membawa satu catatan yang termuat di dalamnya surat Thaha. Dan Khabbab mentalkinkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dalam lembaran tersebut. Dan Umar pun masuk ke rumah tersebut dengan mendengar bisikan-bisikan ayat yang telah dibacakan sebelumnya. Lantas Khabbab pun berupaya untuk mencari tempat berlindung pada saat itu. Masuklah Umar bin Khattab dengan penuh kemarahan. Masuk ke rumah tersebut. Dan kemudian menggertak kepada siapapun yang ada di situ. Itu apa? Adiknya Fatimah beserta iparnya yang ada di situ. Lantas Umar berkata, siapa di antara kalian yang sudah masuk Islam? Mengaku kalian, sudahkah kalian masuk Islam? Lantas dengan marahnya Umar pun mencengkram leher dari adik iparnya ini. Dan kemudian menghempaskannya ke tanah. Terjungkallah adik ipar Umar bin Khattab pada saat itu. Dan kemudian Fatimah binti Khattab menyaksikan bagaimana suaminya diperlakukan dengan zalim dan semena-mena oleh Umar. Lantas dia berupaya untuk melindungi suaminya. Lantas Umar pun menampar dengan sekali tamparan atau memukul dengan pukulan yang keras ke arah adiknya, ke arah wajah adiknya. Tersungkurlah adiknya ini. Dan berlumuran darahlah dia dari luka yang disebabkan oleh Umar bin Khattab. Lantas pada saat itu Fatimah berkata, wahai Umar, kalau seandainya saja kebenaran itu ada di agama selain agama nenek moyangmu, maka persaksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksikanlah bahwasannya aku telah menjadi seorang muslimah. Diucapkannya syahadat di depan Umar bin Khattab, di wajah Umar bin Khattab. Maka pada saat itu Umar melihat darah meleleh dari wajah adik perempuannya. Tidak sanggup hatinya melihat adiknya yang dicintainya, adiknya yang dikasihinya, terluka oleh tangannya sendiri pada saat itu. Menjadi iba dan malulah Umar karena telah memukul seorang wanita. Dan terlebih dia adalah adiknya sendiri.
Lantas Umar berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, serahkan kepadaku apa yang di tanganmu itu. Serahkan kertas itu. Biarkan aku membacanya." Maka pada saat itu Fatimah melihat dari wajah saudaranya seakan dia cenderung kepada Islam pada saat itu. Lantas Fatimah berharap ini satu pintu hidayah yang akan sampai ke hati saudaranya ini. Maka Fatimah berkata ketika Umar meminta kertas tersebut, "Wahai Abangda, aku tidak akan memberi kertas ini karena ini adalah lembaran yang suci. Dan kau tidak pantas memegang dalam kondisi seperti ini. Maka hendaklah engkau mandi terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Dan setelah itu engkau kembali dan aku serahkan ini kepadamu." Lantas Umar pun pergi dan mandi pada saat itu dan kembali lagi dengan wajah yang berseri-seri. Dan Fatimah pun memberikan lembaran tersebut. Lantas Umar mengambilnya dan membacanya. Toha, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Waduhai, betapa indahnya nama Allah ini. Lantas dibacanya Toha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Dan dibacanya terus dibacanya sampai masuk pada perkataan Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Lantas Umar pun bergumam, alangkah indah dan mulianya perkataan ini. Tolong bawakan aku kepada Muhammad. Di mana Muhammad? Mendengar perkataan ini, Khabbab yang tadi berada di persembunyiannya langsung keluar dan memberanikan diri. Karena dia sudah melihat bagaimana kecenderungan Umar kepada Islam. Khabbab pun berkata, wahai Umar, berbahagialah engkau. Karena sesungguhnya di hari Kamis kemarin, aku mendengar ucapan doa Rasulullah SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dan aku berharap itu adalah dirimu. Di mana? Khabbab, di mana Muhammad? Beliau ada di Bukit Sofa. Di rumahnya Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Apabila kau hendak menyatakan keislaman, hendaklah kau pergi ke sana. Lantas Umar bin Khattab pun pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang terletak di Bukit Sofa pada saat itu. Dan tibalah Umar bin Khattab di depan pintu Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan diketuknya pintu. Tak, 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 tak. Dan sahabat pun melihat dan bertanya, siapa di sana? Umar bin Al-Khattab. Aku adalah Umar bin Khattab. Semua yang ada di dalam langsung bergetar. Semua yang ada di dalam itu langsung takut. Dan panik seketika. Karena Umar dikenal sebagaimana orang-orang yang senantiasa memberikan teror kepada setiap kaum muslimin. Dan bagaimana kekejaman yang dilakukannya terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam. Mendengar Umar dengan tubuh yang berwibawa dan tubuh yang kuat serta perkasa ini di depan pintu mereka. Mereka panik pada saat itu. Lantas kesatria adalah lawan dari kesatria pada saat itu. Hamzah berkata, apa yang kalian takutkan kepada Umar? Kenapa kalian takut kepada Umar? Kalau seandainya dia menginginkan kebaikan, maka kita suguhkan kebaikan itu padanya. Kalau seandainya dia menginginkan keburukan dari datangnya dia ke sini, kita hunuskan pedang ke arah dia. Atau kita tikam dia dengan pedang dia sendiri. Maka saat itu dibukalah pintu dan kemudian Umar dikawal. Dengan tangan dibelenggu oleh para sahabat Nabi. Dikawal oleh para sahabat Nabi. Hamzah dan begitu juga sahabat-sahabat lain mengawal Umar bin Khattab. Jangan sampai dia melakukan satu tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka dijaga dia dengan penjagaan yang ekstra ketat pada saat itu. Dan dibawalah dia di hadapan Rasulullah SAW. Melihat kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah pun maju menghadap Umar dengan mencekram kera lehernya. Rasulullah mengguncangnya dengan sekali guncangan dengan berkata, wahai Umar, belumkah tiba saatnya engkau beriman kepada Allah?
Maka pada saat itu Umar sejatinya sudah ada secercah hidayah yang telah masuk sebelumnya. Dan secara sharih dan terang menerang setelah ucapan Rasulullah itu, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Di depan Rasulullah mengucapkan syahadat, maka bertakbirlah seluruh orang yang ada di tempat itu, sampai terdengar pekikan takbir mereka di luar rumah juga. Lantas ketika awal telah masuk Islam, Umar pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Iya benar. Bukankah mereka di atas kebatilan? Iya benar. Lantas kenapa kita harus bersembunyi? Kenapa tidak kita tampakkan syiar agama kita? Maka ayo kita keluar ya Rasulullah, kita tampakkan ke hadapan mereka. Maka keluarlah Rasulullah dan begitu juga seluruh para sahabat Nabi SAW pada saat itu dengan dua barisan, yang satu dikawal oleh Umar bin Khattab dan satu dikawal oleh Hamzah, dan mereka pun sholat secara terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy di depan ataupun di dalam Masjidil Haram pada saat itu. Inilah Umar bin Khattab. Keislamannya menjadi awal penaklukan. Keislamannya menjadikan dakwah Islam semakin kuat pada saat itu. Dan bagaimana kelanjutan dari dakwah Rasulullah SAW, dan apa yang didapatkan Rasulullah SAW, dan apa yang diperoleh oleh Umar bin Khattab pasca keislamannya ini? Apakah berjalan mulus ataukah ada tantangan-tantangan yang dihadapinya dari keislamannya ini? Maka jangan kemana-mana, tetap bersamai kami dalam program ini setelah pariwara yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Keislaman Umar bin Khattab merupakan pukulan yang telak yang dihadapi oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Satu hal yang membuat mereka semakin terpojok dengan keadaan mereka. Bagaimana tidak? Sosok yang begitu sangat mereka harapkan bantuannya di dalam membendung segala bentuk dakwah Nabi. Sosok yang selama ini menjadi pionir yang berada di garda terdepan di dalam memblokade dakwah Nabi, kini telah berpaling ke kubu Nabi Muhammad SAW yang menambah kekuatan kaum muslimin. Setelah sebelumnya Hamzah telah masuk Islam, ditambah oleh Umar bin Khattab, maka ini menjadi satu hal yang membuat kaum muslimin semakin kuat pada saat itu. Lantas di sini diriwayatkan juga ketika Umar bin Khattab masuk Islam, lantas beliau bergumam, siapakah di antara orang Quraisy ini paling keras terhadap kaum muslimin? Siapakah mereka yang paling benci terhadap Islam? Maka dia teringat, oh Abu Jahal. Teringat dia akan Abu Jahal. Maka lantas dia datang ke rumah Abu Jahal, mengetuk pintunya, dan Abu Jahal pun membukakan pintu untuknya dan menyambut Umar bin Khattab. Oh, selamat datang, silakan masuk. Ada keperluan apa? Ada apa perlumu wahai Umar? Silakan masuk. Gak usah repot-repot Pak. Saya datang ke sini hanya ingin menegaskan bahwasanya detik ini aku telah beriman dengan Muhammad. Aku telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkannya kata yang sangat dibenci oleh Abu Jahal pada saat itu. Lantas Abu Jahal pun membanting pintu di muka Umar bin Khattab dan kemudian tidak membukanya. Dan pada saat itu Umar bin Khattab menjumpai pamannya dan menyebutkan dan menyatakan keislaman di hadapannya. Dan kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa di antara orang-orang Quraisy yang paling memiliki kebiasaan buruk yang menyebarkan berita-berita apa yang didengarnya? Siapa di sini yang paling cepat menyebarkan berita? Kalau bahasa kita paling kibus lah gitu ya. Siapa yang paling kibus di sini di kampung ini? Disebutkan, oh ada namanya si Ma'mar. Ada Ma'mar al-Jumahi
Jamil bin Ma'mar. Itu orang yang paling cepat menyebarkan berita. Tidak ada berita yang didengarkannya kecuali akan disampaikannya ke orang-orang pada saat itu. Lantas Umar mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini dan membisikkan kepadanya. Jamil, kemari dulu Jamil. Ada apa wahai Umar? Aku mau menyampaikan satu rahasia kepadamu. Satu rahasia antara aku dengan kau saja. Dan jangan kau bocorkan kepada siapapun. Ini rahasia kita berdua. Maka Jamil mendengar ini satu hal yang bahagia dan senang dia. Dan kemudian Umar pun membisikkannya. Aku kabarkan padamu, aku sudah masuk Islam. Aku sudah masuk Islam dan aku telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas Jamil bin Ma'mar mendengar ini tidak kuasa untuk menahan kebiasaannya membocorkan setiap rahasia. Lantas dia pergi ke khalayak ramai pada saat itu dan menyatakan, wahai orang-orang Quraisy, Umar telah keluar dari agama nenek moyangnya. Lantas Umar pun berlari di belakangnya berkata, kadzab, berdusta dia. Aku cuma beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar mendustakannya akan tapi menyatakan sesuatu yang paling dibenci orang Quraisy. Bohong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saat itu tersebarlah di seantero Arab ataupun di seantero Makkah pada saat itu bahwasannya Umar telah memeluk agama Islam. Dan Umar pun langsung mendatangi khalayak ramai pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Makkah pada saat itu, yang ada di Masjidil Haram. Di tempat perkumpulan mereka, di majelis-majelis mereka. Umar menyatakan syahadat di depan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dikatakannya di awal waktu duha, di waktu pagi hari. Lantas Umar menantang mereka satu-satu. Siapa di antara kalian berani mencegah diriku untuk beriman kepada Muhammad? Mari sini kita berduel. Lantas pada saat itu semua orang mengeroyok Umar bin Khattab. Tapi Umar pun berhasil untuk menahan setiap serangan mereka. Beliau salah satu di antara sahabat yang kuat. Dan dari pagi hari mereka tidak mampu untuk menumbangkan Umar bin Khattab. Sampai ketika masuk waktu duha, waktu zuhur, matahari sudah hampir di tengah. Umar seorang diri menghadapi puluhan orang yang mengeroyok dia pada saat itu. Dan habislah tenaga Umar bin Khattab dan keletihan dan kepayahan fisik beliau menanggung dan menahan setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Sampai beliau pun terduduk di atas tanah. Dan orang-orang telah berdiri di atas kepalanya. Maka pada saat itu Umar berkata, sekarang aku tak punya lagi kekuatan. Lakukanlah apa yang akan kalian lakukan. Terserah. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kalau seandainya saja jumlah kami sudah ada 300 orang, kalian lihat bagaimana pertarungan sesungguhnya nantinya. Lantas dikeroyok, dipukul habislah Umar bin Khattab pada saat parpur, diinjak, dipukul. Dan tersungkurlah beliau di tanah. Dan pada saat itu Al-As bin Wa'il melihat ini. Salah seorang di antara pemuka Quraisy melihat ini. Lantas beliau pun melerai perkelahian ini. Dan kemudian memberikan perlindungan untuk Umar bin Khattab. Padahal beliau adalah seorang musyrik pada saat itu. Dan inilah salah satu di antara karakteristik dan nilai baik yang ada pada orang-orang Arab. Memberikan suaka, senang memberikan suaka kepada orang lain. Maka Al-As bin Wa'il memberikan perlindungan kepada Umar bin Khattab. Dan inilah awal mula penaklukan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Di mana para sahabat Nabi, salah satunya Abdullah bin Mas'ud berkata, kami dahulu tidak berani untuk sholat di hadapan Ka'bah kecuali setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dengan perantara Umar bin Khattab, para sahabat Nabi merasa pede, merasa yakin, dan merasa tidak ada yang mesti mereka takuti. Karena sesungguhnya mereka telah memiliki backing, memiliki pelindung untuk mereka menjalankan aktivitas agama mereka. Maka dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada salahnya dan tidak ada masalah apabila seorang da'i
berupaya untuk menjalin kedekatan dengan orang-orang yang dipandang kuat, dengan orang-orang atau dengan jalur birokrasi yang membuat dia aman di dalam dakwah. Berkolaborasi dengan kepolisian, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, berkolaborasi dengan pemuda setempat untuk mengadakan, menyukseskan kegiatan dakwah. Karena ini salah satu di antara metodologi agar bagaimana dakwah ini bisa ditopang oleh setiap orang yang memiliki andil dalam segala posisi yang ada di masyarakat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bukan mulia karena jabatan, dan kita tidak dimuliakan juga karena harta, dan kita juga tidak dimuliakan dengan pemuliaan yang abadi dengan pujian orang-orang kepada kita. Akan tetapi yang sudah hal yang pasti, kita akan dimuliakan karena kita berpegang teguh dengan Islam. Pernah Umar bin Khattab berkata, Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam mahma ibtaghayna al-izzata min ghairihi la'adhallana Allah. Umar bin Khattab pernah berkata, kita adalah sekelompok manusia yang Allah muliakan kita karena Islam. Kalaulah seandainya saja kita mencari kemuliaan kepada selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tengah gelimang dosa, ketika dia berkubang dengan kemusyrikan dan kesesatan. Akan tetapi ketika Allah memberikan hidayah kepadanya, atau ketika dia menjemput hidayah ini, maka Allah balikkan keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang menjamin untuk kita bisa hidup terus dengan keimanan kita ini. Akan tapi setiap kita diberikan Allah kuasa untuk berusaha untuk menjemput kebaikan dari Islam itu sendiri. Kita amalkan atau tidak kita amalkan, kita sokong atau kita dukung ataupun tidak kita dukung, senantiasa agama ini akan tertolong bagaimanapun caranya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Islam ini dengan seseorang yang hina sekalipun atau dengan orang mulia. Maka ma'asyiral muslimin, jemputlah kemuliaan itu. Ambillah bagian Anda di dalam dakwah ini. Ambillah bagian Anda dan berilah kontribusi sebatas kemampuan yang ada pada Anda. Seorang polisi, berikan kontribusi Anda di dakwah melalui profesi Anda. Seorang pejabat, berikan kontribusi dakwah melalui posisi Anda. Seorang pedagang, berikan kontribusi dakwah dengan harta Anda. Dan seorang ilmuwan, berikan kontribusi berdasarkan bidang Anda. Karena sesungguhnya kita adalah muslim kalbunyan yasuddu ba'duna ba'da. Kita sebagai satu susunan bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana orang-orang Quraisy selanjutnya menghadapi dakwah Nabi ini? Dan kemudian orang-orang Quraisy pun berupaya semakin giat memberikan tekanan kepada kaum muslimin. Semakin kaum muslimin kuat, semakin mereka tertolong dengan dua orang yang telah masuk Islam dari para petinggi mereka, Hamzah dan Umar, semakin mereka mengupayakan dengan ekstra segala daya dan upaya untuk memboikot dakwah Nabi SAW. Dan dalam hal ini mereka mengirim utusan. Siapa utusan mereka? Utusan mereka adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah pergi menghadap Rasulullah SAW sebagai utusan. Dan kemudian dia datang ke hadapan Nabi SAW. Dan Nabi pun menyambutnya, silakan. Ya Abul Walid, silakan duduk. Dan Rasulullah mempersilahkan Utbah untuk duduk. Dan memanggilnya dengan panggilan penghormatan pada saat itu. Karena orang Arab senantiasa memanggil dengan kunyah. Abu Fulan, Abu Walid. Ini satu pemanggilan untuk memuliakan seseorang. Rasulullah memanggilnya dengan penuh kehangatan, menyambut dengan penuh keceriaan. Silakan duduk, Abul Walid. Dan ma'asyiral muslimin, bagaimana hiwar ini dan apa yang akan dikatakan Utbah kepada Nabi Muhammad SAW, dan diplomasi seperti apa yang dilakukan oleh Utbah demi
menghentikan dakwah Nabi SAW, dan bagaimana upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk terus menjaga eksistensi dakwah ini. Maka pembahasan ini akan kita ulas lebih lanjut dalam segmen berikutnya, dalam segmen Sirah Nabawiyah. Dan inilah akhir dari pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dari apa yang kita bahas dan apa yang kita ulas dalam kesempatan ini. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.